Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan seperti saat ini. Yang hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 di dalam bulan Ramadan ini. Itu artinya sudah 9 hari berlalu bulan suci Ramadan ini. Itu artinya sudah 9 hari bulan Ramadan ini pergi meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah puasa yang telah kita lakukan yang sudah berlalu 9 hari itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha darinya. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masih diberikan nikmat panjang umur, diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, agar kita masih bisa melanjutkan untuk melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai tuntas sebulan penuh. Amin Allahumma amin. Setiap orang yang berpuasa pasti akan mengharapkan di akhirnya nanti adalah dapat menjadikan dirinya sebagai orang yang tattaqun, orang yang bertakwa. Karena tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, agar kita bisa menjadi orang yang lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah sudah wajibkan kepada kita. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kalau sampai kita mengerjakan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan daripada puasa adalah seperti itu, dapat agar seseorang semakin bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah puasa tentunya kita harus tahu kepada hal-hal agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita harus tahu rukunnya, rukun-rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, hal-hal yang disunnahkan ketika kita berpuasa, hal-hal yang memang dimakruhkan ketika kita berpuasa. Jadi ketika berpuasa jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Apalagi kalau sampai kita hanya berpuasa akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan secara zahirnya kita berpuasa akan tetapi batin kita tidak berpuasa. Jangan sampai kita berpuasa akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasa yang kita lakukan. Apalagi kalau sampai kita puasa akan tetapi pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan kita tidak dapatkan. Secara zahir kita tidak makan, secara zahir kita tidak minum, iya kita melaksanakan puasa, tapi apa gunanya kita berpuasa seperti itu
kalau sampai kita tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu sudah menyebutkan ya, supaya kita jangan sampai mengerjakan hal-hal yang dapat menghilangkan ya, pahala ibadah puasa yang kita lakukan itu. Jangan sampai kita melakukan terhadap hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang dapat menghilangkan pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam salah satu hadisnya, khamsun yuftirna shaim, kata Rasulullah. Ya, ada 5 perkara kata Rasulullah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan ya, pahala ibadah seseorang yang sedang berpuasa. Jadi meskipun dia berpuasa akan tetapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasa yang dia lakukan itu. Ya makanya dalam hadis lain juga Rasulullah menyebutkan ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, kamin shaim, berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah ya, laisa lahu min siyamihi, akan tetapi kata Rasulullah orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan, tidak memperoleh apa-apa dari puasa yang dia lakukan itu ya. Kamin shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' ya. Jadi kata Rasulullah orang yang berpuasa itu cuma mendapatkan illa al-ju' wal 'atash ya. Orang yang berpuasa tersebut hanya mendapatkan lapar dan haus saja, sementara pahala dari puasa yang dilakukan dia tidak dapatkan. Ampunan dia tidak dapatkan, rahmat tidak dia dapatkan, apapun dia tidak dapatkan illal ju' wal 'atash kata Rasulullah, kecuali orang tersebut hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Apa gunanya kita beribadah? Apa gunanya kita melakukan puasa kalau kita tidak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan haus? Lapar kita dapatkan karena memang zahirnya kita berpuasa. Ya, siang hari kita berpuasa, akan tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan itu. Ya, zahir kita haus karena kita berpuasa. Ya, kita berpuasa karena kita tidak makan, tidak minum, haus kita. Akan tetapi yang kita peroleh cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Sedangkan pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan itu kita tidak dapatkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan, ya, agar jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan, ya, ataupun mengurangi pahala puasa yang sedang kita lakukan ini. Puasa berapa pahalanya kita tidak ada yang tahu, karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam hadis qudsi cuman as-shaumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi berapa pahala puasa kita tidak tahu. Karena Allah cuma menyebutkan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi kita tidak ada yang tahu berapa pahala puasa. Ya. Berapa kita yang akan kita dapatkan pahala ketika kita berpuasa itu kita tidak tahu. Maka dari itu karena kita tidak tahu, mari kita bersungguh-sungguh untuk menjaga puasa kita agar jangan sampai puasa kita ini sia-sia, agar jangan sampai kita melaksanakan ibadah puasa akan tetapi tidak dapat apa-apa dari ibadah puasa yang kita lakukan kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara kata Rasulullah, ada 5 macam, ada 5 hal kata Rasulullah yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala dari ibadah puasa yang kita lakukan. Makanya kita ini perhatikan betul 5 hal ini ya. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang dapat mengurangi ataupun yang dapat menghilangkan pahala dari puasa yang kita lakukan itu, yang pertama itu adalah al-kilbu, yaitu berbicara bohong. Berbohong ketika berbicara ya. Berbicara tentang apapun seseorang berbohong. Ketika kita berbohong, ketika kita berbicara kemudian pembicaraan yang kita lakukan itu ternyata dusta,
ternyata sesuatu yang kita ucapkan itu ternyata bohong. Maka dengan yang demikian itu, dengan kita berbohong, dengan kita berdusta ketika kita berbicara, ternyata hal tersebut dapat mengurangi pahala puasa kita, atau bahkan dapat menghilangkan pahala puasa yang sedang kita lakukan ini. Nah, makanya ya kita berusaha selama Ramadan, selama kita melaksanakan ibadah puasa ini, ya jangan sampai kita sekali-kali untuk berbicara dengan pembicaraan yang dusta. Jangan sampai kita berbicara dengan pembicaraan yang berbohong, ya. Yang kita ucapkan tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, itu bohong namanya, ya. Makanya harusnya bagaimana, ya, kita sebagai seorang muslim bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kita, ya. Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, man kana yu'minu billah, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, kul khairon, maka hendaklah orang tersebut, orang yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, kata Rasulullah, kul khairon, hendaklah dia itu mengucapkan perkataan yang baik, ya. Yang dikatakan perkataan yang baik itu adalah perkataan yang ketika diucapkan itu bermanfaat, ya. Perkataan yang baik itu adalah perkataan yang apabila diucapkan, ucapannya itu bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita bisa seperti ini, bisa berbicara dan pembicaraan kita itu atau apa yang kita bicarakan itu mengandung manfaat, manfaat untuk diri kita sendiri dan manfaat untuk orang lain, maka hendaklah diucapkan, maka hendaklah diutarakan, maka hendaklah ucapan itu disampaikan kepada seseorang. Akan tetapi sebaliknya, kata Rasulullah, ya, akan tetapi kalau kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, kalau kita memang tidak bisa mengucapkan sesuatu yang bermanfaat baik untuk diri kita maupun orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliyasmut, kata Rasulullah. Kalau kita tidak bisa mengucapkan yang baik, tidak bisa mengucapkan yang bermanfaat, auliyasmut, maka engkau diam, kata Rasulullah. Maka diam saja, ya. Kalau memang tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, lebih baik kita diam. Kalau kita tidak bisa mengucapkan, membicarakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, auliyasmut, maka hendaklah lebih baik kita diam. Apalagi seperti sekarang dalam keadaan kita sedang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan ini. Jika sesuatu yang kita ucapkan itu tidak bermanfaat, jika sesuatu yang kita ucapkan itu adalah tidak baik, jika sesuatu yang kita ucapkan itu ternyata mengandung perkataan dusta, perkataan atau pembicaraan yang mengandung ada unsur kebohongan di situ, maka hendaknya auliyasmut, lebih baik kita diam saja. Karena dengan diam itu tidak akan mengurangi dari pahala ibadah puasa yang sedang kita lakukan. Daripada kita berbicara, yang kita bicarakan itu ternyata bohong, ternyata yang kita ucapkan itu adalah ucapan yang dusta, maka dengan yang seperti itu, dengan kita berbohong, dengan kita berdusta seperti itu, maka kata Rasulullah bisa mengurangi pahala ibadah puasa yang sedang kita kerjakan saat ini, atau bahkan dapat menghilangkan pahala ibadah puasa yang kita sedang lakukan saat ini. Itu yang pertama, yang dapat mengurangi ataupun menghilangkan pahala ibadah puasa yang sedang kita lakukan. Kedua, ya, kemudian yang kedua kata Rasulullah yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah puasa yang sedang kita lakukan itu adalah wal ghibatu, ghibah. Nah, ini yang berat, ini lebih berat ini. Ya, ini lebih berat karena lebih sering terkadang dilakukan oleh orang-orang. Ya, tanpa kita sadari terkadang. Tanpa disadari oleh orang-orang terkadang jatuh kepada membicarakan orang lain. Tanpa disadari terkadang, ya, seseorang itu sudah membicarakan orang lain atau meribah orang lain. Ketika bertemu teman, ya, bertemu
kaum kerabat tanpa disadari terkadang ngobrol-ngobrol sesama teman, berbicara, ternyata nyerempet tuh. Nyerempet kemana? Nyerempet yang dibahas ternyata temannya juga. Yang dibahas, yang dibicarakan, yang diribah ternyata kaum kerabatnya juga. Yang dibicarakan, yang diribahin itu ternyata tetangganya sendiri. Ya. Ternyata tetangganya sendiri, ternyata saudaranya sendiri yang diribah, yang dibicarakannya. Lah kalau sampai seperti ini kata Rasulullah, orang yang membicarakan orang lain atau meribah orang lain, maka dengan demikian bisa mengurangi pahala ibadah puasa yang sedang dia lakukan, atau bahkan bisa menghilangkan pahala ibadah puasa yang sedang dia kerjakan. Yang lebih parahnya lagi, itu di televisi. Ya. Yang lebih parahnya lagi di televisi itu sampai ada acara namanya gosip. Wah, itu lebih parah lagi itu. Ya, itu mau ribah kemana-mana. Ya, itu bahaya kalau seperti itu. Untuk di bulan puasa kita hindari. Ya, ketika bertemu teman jangan sampai membicarakan orang lain. Ketika bertemu kaum kerabat, daripada tidak ada yang ingin dibicarakan, ya udah enggak usah bicara saja, diam saja. Ya, daripada nanti bicara nyerempet akhirnya dibicarakan orang lain. Akhirnya yang dibicarakan, yang diribah itu tetangga. Yang dibicarakan, yang diribah itu ternyata saudaranya sendiri. Padahal jelas ya, untuk meribah Al-Quran sudah sangat jelas menyebutkan jangan meribah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, menyebutkan di dalam Al-Quran. Ya, jangan sampai kita meribah orang lain, jangan sampai membicarakan orang lain. Makanya Rasulullah menyebutkan kalau kamu tidak bisa berbicara yang baik, tidak bisa berbicara yang bermanfaat untuk dirimu ataupun orang lain, auliyasmut, maka hendaklah diam. Ya diam saja. Daripada nanti kalau ketemu teman, ketemu kaum kerabat yang ketika ngobrol nanti akan membicarakan orang lain, ya udah lebih baik tidak usah ketemu, diam saja di dalam rumah. Ya, apa yang dilakukan di rumah? Ya, terserah apa yang mau dilakukan. Memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan seperti ini. Apapun saja itu. Perbanyak ngaji Al-Quran. Ya, yang disunnahkan sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan. Ya, satu huruf saja ketika dibaca kata Rasulullah itu akan mendatangkan satu kebaikan kata Rasulullah. Satu huruf kita baca Al-Quran itu adalah satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu kata Rasulullah wal hasanatu, dan ada pun satu kebaikan itu asyru amsalihha kata Rasulullah, akan dilipat gandakan dari kebaikan itu menjadi 10, bahkan menjadi sampai 700. Ya, jadi sekali lagi, daripada kalau kita bertemu kaum kerabat, kemudian yang dibicarakan cuman meribah atau membicarakan orang lain, membicarakan saudaranya sendiri, membicarakan tetangganya, ya udah lebih baik diam aja di rumah. Apa yang dikerjakan terserah, mau baca Al-Quran boleh, mau memperbanyak sholat sunnah boleh, baca zikir di rumah boleh, baca tasbih terserah. Ya apapun itu lakukan. Yang penting hindari, jangan sampai ketika berpuasa, jangan sampai kita meribah orang lain, jangan sampai membicarakan orang lain. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa itu adalah wan namimatu. Ya, namimah ya. Namimah ini yang ketiga yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa yang sedang kita lakukan. Namimah itu adu domba, mengadu datang ke si A membicarakan si B begini, nanti datang si B yang dibicarakan si A begini, dan seterusnya yang akhirnya menjadi adu domba antara si A dengan si B, antara si B dengan si C dengan si A, diadu domba. Nah, orang yang mengadu domba seperti ini antara si A, si B, si C dan seterusnya, nah, orang yang melakukan ini, yang mengadu domba antara si A dengan si B, maka dapat mengurangi pahala ibadah puasa yang dia lakukan, bahkan bisa menghilangkan pahala puasanya yang dia sedang lakukan itu. Jadi untuk apa kita kalau berpuasa kalau tidak kita dapatkan tuh pahalanya? Untuk apa kita melaksanakan ibadah puasa kalau tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya dapat lapar, hanya dapat haus saja. Berpuasa hanya sekedar untuk menghilangkan atau menggugurkan kewajibannya melaksanakan ibadah puasa. Kita harapannya berpuasa kan tidak seperti itu.
Harapan puasa itu, tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, itu tujuan puasa. Ya, bisa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bisa mendidik kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu bisa kita lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut untuk mengerjakan hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau sampai kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Itulah tujuan daripada puasa. Nah, kalau sampai kita berpuasa akan tetapi itu semua tidak kita dapatkan, untuk apa kita puasa? Yang kita dapatkan hanya itu tadi. Yang kita dapatkan hanya lapar, hanya haus saja. Ya, itu yang ketiga. Jadi hindari, jangan sampai kita melakukan namimah. Jangan sampai kita mengadu domba antara si A dengan si B dengan si C, sebegitu terusnya. Itu yang ketiga yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala ibadah puasa yang sedang dilakukan. Kemudian yang keempat, yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa itu adalah wal yaminul kadzib. Ya. Yang keempat yang bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa itu adalah sumpah palsu. Ya, jadi ada seorang bersumpah akan tetapi sumpahnya itu sumpah palsu. Ya. Dia bersumpah karena melakukan sesuatu. Padahal sesuatu itu benar-benar sudah dia lakukan, akan tetapi dia bersumpah dan sumpah itu menggunakan nama Allah. Ya. Sumpah yang sesungguhnya itu adalah sumpah yang menggunakan nama Allah, seperti billahi, tallahi, wallahi. Itu kalau sampai menggunakan sumpah seperti itu, bersumpah dengan nama Allah, kita bersumpah terhadap sesuatu yang katanya kita tidak mengerjakan, akan tetapi yang sebenarnya adalah kita kerjakan. Ya, kemudian kita bersumpah dengan nama Allah, contoh begini. Ya, contoh, saya mengerjakan sesuatu hal. Jelas pekerjaan itu sudah saya kerjakan. Akan tetapi untuk menutupi itu semua, ya, untuk meyakinkan orang lain, ya, agar orang lain yakin agar bahwa saya sebenarnya tidak mengerjakan, ya, untuk meyakinkan orang. Kemudian untuk meyakinkan orang lain itu supaya saya tidak mengerjakan, maka saya bersumpah billahi, saya tidak mengerjakan, wallahi, saya tidak mengerjakan, tallahi, saya tidak mengerjakan itu, demi Allah saya tidak mengerjakan, padahal yang sebenarnya adalah mengerjakan. Ya. Orang yang bersumpah dengan seperti itu, bersumpah dengan sumpah palsu, bersumpah dengan menggunakan asma Allah, billahi, tallahi, wallahi, atau demi Allah. Ya, demi Allah saya tidak mengerjakan, padahal dia mengerjakan. Demi Allah saya tidak mengerjakan, padahal mengerjakan. Berarti sumpahnya sumpah palsu. Sumpah hanya untuk membela diri. Ya. Sumpah yang dilakukan, yang diucapkan ternyata adalah palsu. Ya. Kenapa palsu? Karena dia hanya untuk membela diri saja. Sehingga untuk meyakinkan orang lain dia bersumpah. Dan sumpahnya menggunakan asma Allah. Baik itu billahi, tallahi, wallahi. Atau dengan bahasa Indonesia demi Allah. Nah, kalau sumpahnya sumpah palsu seperti itu, maka orang tersebut yang dilakukan bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala ibadah puasa yang dia lakukan tersebut. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah, yang kelima yang dapat menghilangkan pahala puasa itu adalah wan-nadharu bisyahwat. Ya, yaitu melihat atau memandang sesuatu dengan syahwat. Memandang sesuatu, kemudian dari pandangannya itu akan menimbulkan gairah, ya. Dari pandangannya itu akan menimbulkan syahwat, ya. Dari pandangannya, dari penglihatannya itu akan menimbulkan rasa syahwat, rasa keinginan yang bergejolak, ya. Syahwat, timbul syahwat dari pandangannya itu, timbul keinginan ingin melakukan hal yang memang dilarang oleh Allah, timbul syahwat dari pandangannya itu. Nah, memandang sesuatu dengan syahwat, memandang sesuatu dengan gairah seperti itu, laki-laki memandang kepada perempuan, perempuan memandang ke laki-laki, ya, dengan rasa syahwat.
Perempuan mandang laki-laki dengan rasa syahwat, dengan gairah. Nah, pandangan seperti itu, pandangan dengan gairah, pandangan sesuatu, pandangan seseorang kepada sesuatu, pandangan seseorang kepada orang lain, ya, terutama lawan jenis, ya. Timbul rasa syahwat di situ. Timbul rasa syahwat. Nah, kalau ada yang seperti ini memandang sesuatu kemudian ada rasa syahwat pada dirinya, maka hal ini bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan menghilangkan pahala puasa yang sedang dia lakukan. Kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari 5 hal ini. Jadi itulah 5 hal kata Rasulullah SAW yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala puasa. Saya ulangi, Rasulullah SAW menyebutkan khamsun yuftirna shaim, kata Rasulullah. Ya, ada 5 hal yang dapat mengurangi atau menghilangkan pahala puasa. Yang pertama yang dapat menghilangkan pahala puasa atau mengurangi al-kidbu, yaitu berkata bohong. Kemudian yang kedua wal ghibatu, yaitu ghibah, meribah, membicarakan orang lain. Wan namimatu, yang ketiga adalah mengadu domba yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. Kemudian yang keempat wal yaminul kadzib, ya. Yang keempat yang dapat menghilangkan atau mengurangi pahala puasa adalah bersumpah akan tapi sumpah yang dilakukan adalah palsu. Yang kelima, yang terakhir yang dapat menghilangkan pahala puasa itu adalah wanadharu bisyahwatin, yaitu memandang sesuatu dengan rasa syahwat. Demikian tausiah singkat ini, semoga bermanfaat, ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.